Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Oke, sekarang kita bahas akhir dari drama perang tarif Indonesia dan Amerika. Tarif baru Indonesia AS, siapa untung siapa buntung. Halo Sobat Ekonomi. Pernah dengar kabar kalau Amerika Serikat bakal kasih tarif tinggi ke produk Indonesia? Tapi sekarang kabarnya justru dibikin lebih ringan. Tapi tunggu dulu, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini? Indonesia atau Amerika? Yuk kita kupas tuntas. Pada awal tahun 2025, pemerintahan Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif impor terhadap barang dari Indonesia menjadi 32%. Alasannya, neraca dagang yang timpang dan tekanan dari industri dalam negeri AS. Namun setelah proses negosiasi yang panjang, Indonesia berhasil menekan tarif tersebut turun menjadi 19%. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Sebagai imbal balik, Indonesia harus membeli energi dari AS senilai $15 miliar, mengimpor produk pertanian AS senilai $4,5 miliar, dan memesan 10 pesawat Boeing. Sounds like a deal? Tapi tungtara itu, Indonesia juga setuju membebaskan tarif bea masuk untuk 99% produk AS. Artinya, barang-barang Amerika seperti makanan, gadget, bahkan produk otomotif akan lebih murah masuk ke Indonesia. Dampaknya, produk lokal berpotensi tersingkir, UMKM bisa tertekan, neraca dagang bisa defisit kalau tidak hati-hati. Amerika Serikat jelas diuntungkan, mendapat akses pasar bebas hambatan ke Indonesia. Produk mereka bisa bersaing dengan harga lebih murah, dapat komitmen pembelian besar dari Indonesia. Industri pertanian dan manufaktur AS terbantu. Sementara Indonesia campur aduk, mendapat diskon tarif dari 32% jadi 19%. Tapi tetap kena tarif, artinya produk Indonesia masih kurang kompetitif. Barang impor AS bisa membanjiri pasar dan menggerus UMKM lokal Indonesia, terpaksa membeli produk yang mungkin belum tentu prioritas. Jadi kalau ditanya siapa yang diuntungkan, secara ekonomi jangka pendek, AS lebih unggul. Indonesia dapat manfaat politik dan diplomasi, tapi dengan risiko ketergantungan dagang. Menghadapi kebijakan tarif baru Indonesia AS, rakyat Indonesia, terutama pelaku ekonomi dan konsumen, perlu lebih waspada dan strategis. Berikut langkah-langkah yang bisa dan harus dilakukan oleh rakyat Indonesia ke depan. 1. UMKM dan industri lokal. Perkuat daya saing. Fokus pada kualitas dan branding lokal, agar tidak kalah saing dengan produk AS. Manfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk efisiensi produksi dan distribusi. Berkolaborasi antar pelaku UMKM untuk penguatan rantai pasok lokal. Ajukan insentif atau proteksi selektif ke pemerintah untuk sektor-sektor rentan. 2. Konsumen, bijak belanja dan utamakan produk lokal. Jangan mudah tergiur barang impor murah. Beri dukungan terhadap produk dalam negeri, khususnya UMKM. Dorong kampanye bangga buatan Indonesia bukan hanya slogan, tapi kebiasaan. 3. Pemerintah daerah dan komunitas. Edukasi dan afirmasi. Fasilitasi pelatihan dan pendampingan UMKM agar siap bersaing. Bentuk koperasi dan inkubator bisnis lokal untuk memperkuat ekonomi komunitas. Dorong belanja APBD untuk produk dalam negeri. 4. Generasi muda dan profesional, inovasi dan adaptasi. Fokus ke sektor-sektor yang tidak terlalu terdampak oleh persaingan langsung dengan AS. Misalnya, digital, jasa kreatif, pariwisata lokal. Bangun merek lokal yang punya nilai ekspor, targetkan negara selain AS. Mulai usaha berbasis keberlanjutan dan tren masa depan, Green Economy AI Desbag. 5. Masyarakat umum. Sadar posisi dan dorong akuntabilitas kritis terhadap arah kebijakan ekonomi yang terlalu membuka pasar tanpa proteksi dalam negeri. Dorong transparansi dan evaluasi hasil kesepakatan dengan AS. Suarakan kepentingan rakyat kecil agar tidak dikorbankan demi kepentingan diplomatik. Gimana menurut kamu? Apa kebijakan ini strategi jitu? Atau justru kita sedang dikunci secara ekonomi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info terbaru seputar ekonomi dan politik dunia.